Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah negara itu kaya? Semua orang mau negaranya kaya ya, tapi resepnya itu selalu jadi perdebatan. Nah, lebih dari 2 abad lalu, Adam Smith, lewat bukunya The Wealth of Nations, merasa dia sudah menemukan jawabannya. Dan resepnya ini yang kita gali dari buku kedua bab 3, jujur aja cukup kontroversial. Benar, Dia membagi semua pekerja jadi 2 kubu, yang produktif dan yang tidak produktif. dan sebelum kita lanjut ini penting banget diluruskan dulu. Waktu Smith bilang tidak produktif, dia sama sekali nggak sedang menghakimi nilai moral sebuah pekerjaan loh. Oh, oke. Jadi ini bukan soal baik atau buruknya pekerjaan ya? Bukan sama sekali. Seorang dokter atau guru misalnya bisa aja masuk kategori tidak produktif dalam istilah dia. Tapi bukan berarti kerjaan mereka nggak penting atau nggak mulia. Ini murni analisis ekonomi, kacamata kuda ekonomi gitu. Sebuah kerangka untuk memahami gimana sebuah bangsa itu mengumpulkan modal. Tepat, mana yang menambah modal, mana yang menghabiskan pendekatan. Sesederhana itu. Oke. Mari kita bedah. Apa sih yang beneran membedakan keduanya? Soalnya kan insting pertama saya, kalau dengar kata produktif itu ya artinya sibuk, menghasilkan sesuatu, tapi kayaknya definisi Smith lebih tajam dari itu. Jauh lebih tajam. Jadi gini, bagi Smith tenaga kerja produktif itu adalah tenaga kerja yang dia menambah nilai pada sebuah barang. Menambah nilai. Betul. Dan nilai tambah ini bukan cuma cukup buat bayar upah pekerjanya, tapi juga harus menghasilkan untung buat pemilik modal. Oke. Contoh paling gampang dari zaman dia, pekerja pabrik, pemilik modal keluar uang buat bahan baku, buat upah. Nah, si pekerja ini mengubah bahan mentah itu jadi produk jadi, yang bisa dijual lebih mahal. Dan uang hasil penjualannya itu nggak cuma balik modal, tapi juga untung. Persis, modalnya jadi berlipat ganda. Itu kuncinya. Oke, jadi intinya hasil kerjanya harus bisa dijual lagi buat profit dan nambah modal. Cukup jelas. Nah, terus gimana dengan yang tidak produktif? Apa contoh klasiknya menurut Smith? Contoh klasik yang paling sering dia pakai itu pembantu rumah tangga atau menial servant. Oke. Pekerjaan mereka kan jelas berharga ya. Rumah jadi bersih, makanan siap. Kita bayar untuk layanan itu. Tapi begitu layanannya selesai, nilainya langsung habis dikonsumsi. Oh, jadi nggak ada aset baru yang tercipta ya? Tepat. Nggak ada barang yang bisa kamu jual lagi. Nilai kerjanya itu nggak menempel di komoditas apapun, habis saat itu juga. Jadi ini soal konsumsi instan. Layanannya dinikmati, terus hilang. Smith juga nyebut contoh lain kan ya? Kayak raja, pejabat, tentara. Betul. Bahkan aktor dan musisi. Mereka semua menyediakan jasa yang berharga, tapi tidak menciptakan modal baru. Setelah pertunjukan opera selesai, yang ada kan cuma kenangannya, bukan produk fisik yang bisa dijual lagi. Iya. Nah, ini nyambung ke perbedaan fundamental kedua. Dari mana mereka dibayar? Oh, ini menarik. Tenaga kerja produktif itu dibayar dari modal, dana yang emang disisihkan untuk investasi, dengan harapan bakal balik dan berlipat. Oke. Sementara yang tidak produktif, mereka dibayar dari pendapatan, dari keuntungan atau sewa yang udah didapat seseorang. Jadi yang satu investasi, yang satunya lagi murni konsumsi. Oke. Bedanya penting banget ternyata. Karena Smith nggak berhenti di teori aja. Dia langsung menyambungkan ini ke kebiasaan kita sehari-hari. Soal hemat versus boros. Betul sekali. Disinilah jadi sangat praktis. Bagi Smith, setiap sen yang kamu hemat dari pendapatanmu, itu nggak cuma diam. Terus? Uang itu bakal masuk ke sistem. Biasanya lewat pinjaman atau investasi, dan akhirnya menjadi modal. Dan fungsi utama modal apa? Ya itu tadi, mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja produktif. Jadi orang yang hemat, yang nabung, secara nggak langsung dia lagi mendanai lebih banyak pabrik, lebih banyak inovasi. Dan lebih banyak pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah. Tepat. Wah, ini yang bikin Smith sampai menyebut orang hemat itu penolong publik atau public benefactor. Ini kayak akar intelektual dari argumen pencipta lapangan kerja yang sering kita dengar sekarang ya. Gitu, idenya modal yang diakumulasi oleh individu yang bijak, itulah mesin penggerak ekonomi. Tapi kalau gitu kebalikannya gimana? Orang yang boros? Nah, di sini Smith pakai bahasa yang wah keras banget. Dia menyebut orang boros atau prodigal sebagai musuh publik, public enemy.
Tunggu. Musuh publik itu beneran ekstrim banget kedengarannya. Apa Smith sebenci itu sama orang kaya yang suka pesta atau punya banyak pelayan? Bukannya pengeluaran mereka juga, menciptakan pekerjaan? Pertanyaan bagus. Dan ini kritik yang sering muncul. Tapi dari kacamata Smith, logikanya begini. Uang yang dipakai untuk bayar 100 pelayan buat satu pesta mewah, itu diambil dari kantong pendapatan. Oke. Uang itu dikonsumsi, lalu lenyap. Coba bayangkan kalau uang yang sama itu disimpan, jadi modal. Bisa dipakai buat... Untung. Dan keuntungannya bisa diinvestasikan lagi. Siklusnya jalan terus. Persis. Orang boros itu, menurut Smith, dia memutus siklus akumulasi modal yang vital itu. Dia menghabiskan dana yang harusnya bisa memelihara dan menambah jumlah tenaga kerja produktif. Jadi ini bukan soal moralitas pestanya ya, tapi soal biaya peluang ekonominya. Dana yang bisa jadi investasi produktif malah jadi konsumsi sesaat. Tepat. Jadi siklusnya jelas. Makin banyak modal, makin banyak tenaga kerja produktif, makin besar kekayaan nasional. Dan sebaliknya. Tapi ada yang aneh di sini. Smith kan hidup di zaman para bangsawan dan pemerintah itu borosnya minta ampun. Oh jelas. Pemerintah sering buang uang buat perang, proyek-proyek megah, yang menurut definisi dia jelas nggak produktif. Tapi anehnya, dia tetap optimis. Dia lihat Inggris secara keseluruhan terus jadi lebih kaya. Gimana dia ngejelasin paradoks ini? Nah ini salah satu bagian paling kuat dan paling optimis di seluruh bukunya. Jawabannya, menurut dia, ada di kekuatan individu. Maksudnya? Smith menunjuk pada apa yang dia sebut usaha yang seragam, konstan, dan tak terputus dari setiap orang untuk memperbaiki kondisinya. Dia percaya ada dorongan alami dalam diri kita semua untuk menabung, investasi, dan ningkatin taraf hidup. Jadi intinya, keinginan jutaan orang biasa untuk hidup lebih baik, untuk nabung sedikit demi sedikit, secara kolektif itu jadi kekuatan yang dahsyat. Individu ini seringkali cukup kuat untuk mengimbangi, bahkan mengatasi pemborosan pribadi orang kaya, dan yang lebih penting, pemborosan besar-besaran oleh pemerintah. Wah, Dia punya analogi yang keren banget nih. yang mana tuh? Dia membandingkannya dengan prinsip kehidupan hewan yang tidak diketahui. Jadi kayak kemampuan tubuh untuk sembuh dari penyakit, walaupun dokternya ngasih resep yang ngawur. Oke, itu nunjukin betapa dia percaya sama kekuatan organik dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Tepat sekali. Baginya, sumber kemakmuran sejati itu bukan kebijakan cerdas para menteri, tapi ya usaha tiap individu yang dilindungi hukum dan kebebasan. Selama properti aman dan orang bebas mengejar kepentingannya, mereka secara alami akan mendorong ekonomi maju. Seringkali terlepas dari apa yang dilakukan pemerintah mereka. Oke, jadi kerangka besarnya, nabung itu baik buat negara, boros itu buruk. Tapi kan nggak semua pengeluaran itu buat hal yang langsung habis, kayak makanan pesta. Gimana kalau saya belanjain pendapatan saya buat sesuatu yang lebih awet, misal karya seni atau bangun rumah yang lebih bagus? Smith mikirin ini juga ternyata. Dan dia nambahin satu lapisan lagi yang menarik. Oh ya? Dia membedakan dua jenis pengeluaran dari pendapatan. Pertama, yang buat hal-hal yang langsung habis dikonsumsi. Contoh dia itu meja makan yang mewah dan melimpah. Oke, yang tadi. Kedua, pengeluaran untuk barang-barang yang lebih tahan lama atau durable. Contohnya kayak apa tuh? Nah, contohnya perabotan bagus, bangun atau dekorasi rumah, beli buku, patung atau lukisan. Barang-barang ini, walaupun dibeli dari pendapatan, bukan sebagai investasi, tetap berkontribusi pada kekayaan. Kenapa bisa gitu? Karena barang-barang ini nggak langsung lenyap. Rumah yang bagus atau koleksi seni itu kan jadi bagian dari stok kekayaan seseorang. Dan secara agregat jadi bagian dari stok kekayaan nasional. Bisa diwariskan, bisa dinikmati bertahun-tahun. Menarik. Jadi menurut Smith, bahkan cara kita jadi konsumtif pun ada tingkatannya ya. Beli mobil mewah itu secara ekonomi lebih baik daripada habisin uang yang sama buat liburan keliling dunia gitu. Karena mobilnya masih jadi aset. Dari sudut pandang akumulasi kekayaan nasional ya, Smith bahkan nambahin argumen psikologis yang cerdik. Gimana tuh? Dia bilang belanja barang tahan lama itu secara nggak langsung lebih mendukung sifat hemat. Gini logikanya, lebih gampang buat kita nunda beli lukisan baru kalau lagi susah duit. Iya, masuk akal. Tapi coba bayangkan kalau harus mecat separuh pelayan di rumah. Itu kan kayak pengakuan publik yang memalukan kalau kita salah urus keuangan. Jadi orang cenderung lebih hati-hati dalam mempekerjakan tenaga kerja tidak produktif karena susah dilepaskan tanpa kehilangan muka.
Oke. Jadi kalau kita rangkum semua logikanya, kekayaan bangsa itu tumbuh dari siklus yang ditenagai sifat hemat. Sifat hemat ini mengubah pendapatan jadi modal. Betul. Modal ini lalu membiayai tenaga kerja produktif yang menciptakan nilai lebih. Keuntungan yang dihasilkan bisa diinvestasikan lagi. Dan semua mesin ini digerakkan oleh keinginan alami setiap orang buat memperbaiki nasibnya sendiri. Sebuah kekuatan yang bahkan bisa melawan pemborosan pemerintah. Ringkasan yang sempurna. Dan intinya, ini bukan soal pekerjaan mana yang lebih mulia ya. Sama sekali bukan. Ini murni lensa ekonomi untuk melihat aktivitas mana yang langsung ngebangun tumpukan modal bangsa dan mana yang cuma ngambil dari tumpukan pendapatan yang udah ada. Oke. Kerangka ini sangat masuk akal untuk dunia abad ke-18 yang isinya manufaktur dan pertanian. Tapi ini jadi memunculkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan sekarang. Silakan. Gimana kita menerapkan definisi kaku dari Smith ini, produktif versus tidak produktif, ke ekonomi modern kita, yang isinya jasa dan dunia digital semua? Nah, itu dia pertanyaan pamungkasnya. Contoh-contoh Smith kan fisik banget ya. Pekerja pabrik, pelayan, aktor. Iya, Sekarang coba kita pikirkan. Seorang software engineer yang bikin aplikasi gratis yang didanai iklan, dia produktif nggak menurut Smith? Di satu sisi, dia bikin produk digital, tapi produk itu nggak dijual langsung. dibiayai pendapatan iklan. Terus gimana dengan pialang saham yang kerjanya cuma memfasilitasi transfer modal? Atau seorang influencer media sosial, dia membangun merek dari apa? Dari perhatian audiens. Atau bahkan pegawai negeri yang ngasih layanan publik vital, pendidikan, keamanan. Betul, mencoba menerapkan lensa Smith ke dunia kita sekarang itu menunjukkan betapa drastisnya ekonomi telah berubah. Sekaligus mungkin memaksa kita bertanya lagi, jangan-jangan prinsip intinya tentang akumulasi modal versus konsumsi masih relevan banget sampai hari ini.